Ya, bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idzan taha ila soffi. Waduh. Bab yang bacaan ketika sudah sampai di sof. Ada bacaannya itu Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berikan hamba sebaik-baik apa yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini bacaan saat ketika sudah sampai di sof. Jadi ada bacaan ketika setelah azan, ada bacaan ketika setelah qobliyah subuh. Nah, ini ada bacaan ketika mendengar iqomah, ada bacaan ketika di sof, sudah sampai di sof, terus kemudian bacaan. Nah, ini bacaannya Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Nah, ini diamalkan ya, yang walaupun sekali lah minimal, kata Imam Nawawi itu kalau mau jadi dicatat Allah sebagai pengamal sunnah tuh minimal amalkan satu kali ya. Hadisnya ini dalilnya itu dari riwayat Imam An-Nasai dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan jaa ila shalah. Ada seseorang datang ke solat, maksudnya datang saat ke sof, wa Rasulullah SAW yusalli, dan Nabi SAW ketika itu sedang solat. Berarti masbuk lah ya, masbuk dikit ini ya, enggak masbuk sampai ninggalin rokaat ini. Nabi sudah sholat, terus kemudian datang dia. Faqala hinan taha ila sof. Kemudian dia membaca ketika sudah sampai di sof, berarti sudah berdiri. Sudah sampai berdiri di sof, terus dia baca doa yang tadi. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin, gitu ya. Kalau enggak hafal bahasa Arabnya ya minimal bahasa Indonesia rayanya lah ini ya. Terus kemudian setelah baca doa itu, falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah, ketika Nabi SAW selesai sholat, qala, maka Nabi SAW bilang, manil mutakallimu anifan. Siapa tadi yang baca doa tadi? Siapa tadi yang baca tadi? Siapa tadi? Qala, kata si laki-laki, ana ya Rasulullah, saya Nabi yang baca. Qala, Nabi bilang, idzan yuqaru jawaduk, kalau betul, kalau begitu, maka nanti akan terpotong kepalamu. Watustashhadu fi sabilillahi ta'ala, dan kamu akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Jadi pertama Pak, ini hadis adalah membuktikan memang ada di zaman sahabat itu yang mungkin mirip-mirip kayak kita, datangnya tuh pas qomat, nah gitu. Jadi ya kayak saya lah gitu ya. Jadi enggak semua sahabat itu standby saat ketika sudah qomat tuh baru datang. Ada sebagian sahabat itu datangnya justru saat ketika sudah qomat. Tapi ini yang penting jangan jadi kebiasaan Pak, maksudnya diusahakan untuk sebelum qomat itu sudah ada di tempat sholat. Nah, kalau sebahagian orang itu nggak mau datang sebelum qomat, takut disuruh jadi imam, itu masalahnya ini ya. Tapi kalau di masjid kita, imamnya udah jelas. Bapak walaupun datang sebelum azan nggak bakal disuruh jadi imam Pak, tenang aja gitu ya. Nah, tapi kalau sebahagian tempat, mungkin dia khawatir, mungkin takut, mungkin nggak enakan dan sebagainya, akhirnya jadi
dia agak berlambat-lambat ini, jadi untuk biar nggak jadi imam. Tapi kalau di sini ini nggak jadi imam, jadi bapak nggak ada alasan. Lagipun kita berusaha untuk salah satu cara menghilangkan kemunafikan dalam hati adalah dengan sholatnya dengan semangat. Karena ciri orang munafik itu sholatnya males. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat sholat, ciri-ciri orang munafik itu berangkat sholat itu malas-malasan. Bukan nggak sholat, sholat juga, tapi bangunnya itu malas. Kelihatan tampang malasnya, kelihatan gerak-gerik tubuh malasnya itu, Pak. Nah, ini maka dalam kitab Fathul Mu'in itu Imam Zainuddin Al-Malibari beliau mencantumkan sunnah sholat itu pertama, sunnah sholat pertama itu adalah qiyam bin nasyad, bangun dengan semangat. Nah, ini bangunnya itu dengan semangat untuk menghilangkan ciri-ciri munafik. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan kemunafikan itu dengan segera ataupun dengan semangat ketika bangun sholat. Bisa dipahami Pak ya? Nah, terus kemudian artinya kepada yang kalaulah ada yang datangnya setelah qomat, itu kita nggak boleh pandang sinis. Nah, tegur iya kalau memang sudah menjadi kebiasaan. Namun pandang sinis jangan, karena di zaman Nabi pun ada juga yang datangnya habis qomat. Jadi qomat itu baru datang gitu. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Bakroh. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Bakroh. Ini lebih keren lagi nih Pak, radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan Abu Bakar ya Pak, Abu Bakroh. Sayyidina Abu Bakroh ini waktu Nabi udah sholat, datang beliau, baru datang. Ternyata baginda Nabi itu keburu ruku. Maka untuk mendapatkan ruku bersama imam, beliau itu ruku dari jauh, dari luar masjid itu udah ruku. Jadi dengar Nabi SAW Allahu Akbar ruku, maka Sayyidina Abu Bakroh ini langsung ruku dari luar. Kita lah dari belakang pelataran itu udah ruku duluan. Saking nggak pengen masbuk. Masya Allah ini kan. Akhirnya sambil sholat, sambil jalan. Sambil sholat, sambil jalan. Jadi makin dekat, makin mendekat. Sampai akhirnya setelah selesai sholat, ini Sayyidina Abu Bakar ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Kok buat kayak gitu? Niatnya Sayyidina Abu Bakar itu bagus. Niatnya itu adalah biar enggak masbuk, pengen enggak masbuk. Karena bagi salafus soleh ini ada riwayat itu, salafus soleh ini termasuk generasi sahabat itu kalau masbuk Pak itu ditakziahin 3 hari. Kalau enggak sholat jamaah itu ditakziahin seminggu Pak. Kita itu takziah tuh kalau kematian, sakit. Takziah itu artinya menghibur Pak. Saking sedihnya, akhirnya kalau masbuk ditakziahin 3 hari. Kita kalau mau gini tiap hari kerjaan kita takziah mulu ini Pak. Karena pasti ada yang masbuk ini kan. Nah, tambah lagi yang ditakziahin itu nggak merasa sedih. Jadi gimana mau ditakziahin ya? Takziah itu kan orang lagi berduka, sedih. Akhirnya kita sabar ya, insya Allah besok nggak masbuk lagi gitu kan. Kalau sekarang nggak, orang malah ketawa ketiwi itu. Masbuk itu ketawa ketiwi gitu kan. Seneng-seneng aja, ketawa-ketawa aja ini. Nah, makanya mungkin ada salah satu disebut taklim sosial gitu. Ini adalah gerakan sosial untuk membuat orang yang masbuk tadi itu karena ditakziahi kan sedikit banyak jadi malu Pak. Apalagi sampai enggak sholat jamaah, itu sampai malu. Orang seminggu Pak ditakziahi, gimana enggak malu ini kan. Lebih daripada kematian. Kalau kematian paling 3 hari aja. Ini sampai seminggu. Itu juga salah satu sanksi sosial juga. Sehingga orang yang enggak jamaah itu jadi ya setidaknya malu lah, ini diomongin lagi, begitulah lebih kurang Pak kan.
Jadi ya takziah, ya takdib juga, pengajaran adab juga atau pengajaran sanksi sosial juga ini kan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini dari jauh ruku, dekat. Nah bapak mau ngikut kayak gini boleh nggak nih Pak? Dari jauh bapak ruku langsung nih kan. Dahnya datangnya lambat lagi kan. Habis itu bikin aneh-aneh lagi nih kata orang nanti. Nah setelah selesai, yang penting Pak jangan 3 kali berturut-turut. Ini sangat merisaukan sekali. Jumhur ya, mayoritas ulama itu mengatakan gerakan 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Dan ini banyak yang nggak paham orang-orang sholat ini. Kadang itu sering sekali kalau bapak sekarang udah ada ilmunya, punya ilmu itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah menyampaikan apa yang kita terima kepada orang-orang yang tidak tahu. Contoh bapak ngelihat sekarang ini nanti ngelihat ada orang sholat gerakannya 3 kali berturut-turut. Bapak nggak tegur, bapak kena dosa karena itu nggak nahi mungkar. Kalau benar-benar tahu 3 kali berturut-turut, makanya jadi ulama ini susah-susah. Ya begitulah Pak ya, susahnya tuh tanggung jawab. Kita ngelihat orang wudhu, kan, wudhunya nggak benar, tapi nggak kenal, kan negor orang nggak kenal tuh rada asak kumaha gitu bahkan ya. Ini kita nggak kenal, nggak apa, bukan saudara, bukan apa, tiba-tiba Pak, maaf itu tumitnya masih kering, gitu. Tapi itu wajib. Coba ini Pak, ngelihat waktu sholat, mungkin di mall, mungkin di pasar, mungkin di terminal, mungkin di masjid mana satu, pakai orang sholat, pakai kaos adiknya, pakai baju anaknya, pakai celananya kedodoran lagi, Allahu Akbar ini kan, di bawah pusar. Terus bapak nggak tegur, padahal bapak ngelihat ya jelas-jelas dia lagi sujud kebuka. Kalau dia masih pakai celana dalam, mungkin nggak kelihatan masih ketutup dengan celana dalamnya atau kaos dalamnya, itu masih mending. Ini enggak, memang betul-betul kebuka, di situ ada belahan jiwanya itu kan, la ilaha illallah. Terus bapak nggak tegur, kira-kira kita dosa apa enggak Pak? Dosa, karena kita tahu sholatnya nggak sah, terus kita diam aja. Nah ini akhirnya, makanya Pak, sekarang bapak kan ngaji. Nah fungsi kita ini ngaji ini salah satunya adalah menjadi muslih, pemberi perubahan, itu membuat perubahan. Ngelihat ada yang janggal, kita ya semampunya, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, kita rubah dengan tangan. Mana yang mungkar ini salah satunya tuh hal-hal yang kayak gitu.